dosen yang berada di sebelah kiri belakang saya, silakan tempati kursi yang masih kosong di depan saya. Sekali lagi Bapak Ibu dosen, silakan tempati kursi di depan saya. Pak, silakan diisi depannya dulu. Diisi depannya dulu. Nanti masih bisa diedit nanti. Bisa. STKIP Luar Fakfak dalam rangka wisuda sarjana program S1 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Geografi Angkatan Kedua tahun akademik 2018-2019 dimulai. Hadirin mohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Luar Fakfak memasuki ruang rapat Senat terbuka luar biasa.
Ketua STKIP Nuar Fakfak. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 28 November 2018, kami Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nuar Fakfak berdasarkan peraturan yang berlaku dan dengan kewenangan yang ada pada kami, mengukuhkan saudara sebagai lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nuar Fakfak. Oleh karena itu, saudara diberikan hak, kehormatan dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar sarjana pendidikan SPD yang saudara mencapai sesuai peraturan dan perundang-undangan. Demikian, terima kasih. Janji wisudawan. Janji wisudawan. 1. Kami alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nuar Fakfak STKIP Nuar Fakfak berjanji akan menjunjung tinggi nilai ilmiah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Nuar Fakfak STKIP Nuar Fakfak berjanji akan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sungguh luar biasa berkat penyertaan dan tuntunannya hari ini kita dapat melaksanakan wisuda kedua dari STKIP Nuwar Fafak. Saya ingat sekali karena saya yang pertama kali wisuda yang pertama, dan hari ini puji Tuhan saya datang untuk mewisuda angkatan yang kedua. Hari ini kita bisa mewisuda lulusan STKIP Nuwar Fafak karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa perguruan tinggi STKIP Nuwar Fafak telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pengetahuan. Yang kedua, memiliki akreditasi minimum C sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang ketiga, bahwa para mahasiswa dan mahasiswinya telah memenuhi persyaratan yang distandarkan untuk menyelesaikan gelar kesarjanaan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nuwar Fafak ini, yang dibuktikan melalui validasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, saya atas nama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan dalam wisuda ini. Yang pertama adalah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pendiri perguruan tinggi ini, karena tidak mudah mendirikan perguruan tinggi di Indonesia, tidak mudah, berdarah-darah, mengurusnya itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, darah dan air mata. Itu berjuangnya itu susah sekali. Tetapi ketika sudah dapat juga, perjuangan masih harus terus dilanjutkan, tidak selesai sampai di situ. Tapi kita bersyukur bahwa di Fafak ini ada 3 perguruan tinggi swasta yang berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. STKIP Nuwar Fafak salah satu di antaranya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Gessler, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Safia Fafak. Fafak adalah salah satu dari 4 kota atau kabupaten yang memiliki perguruan tinggi. Tidak semua kabupaten di Papua Barat ini punya perguruan tinggi. Fafak salah satu di antaranya. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Fafak peduli pendidikan tinggi. Masyarakat Fafak telah bangkit untuk membangun dirinya sendiri, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa melalui penyediaan sarana pendidikan tinggi, untuk memberikan akses bagi putra-putri bangsa untuk kuliah di perguruan tinggi yang telah diberikan di kabupaten ini. Tadi asisten 1 mengatakan bahwa STKIP Nuwar Fafak bukan untuk Fafak saja, tetapi untuk seluruh tanah Papua. Nah, sebenarnya hari ini yang saya harapkan kita wisuda di gedung STKIP-nya, bukan di sini. Itu harapan saya, karena perjanjiannya begitu. Nah, tapi ya saya setuju saja, mungkin lebih praktis, ya. Tinggal masuk laksanakan wisuda saja. Kalau di atas mungkin pekerjaan agak sedikit apa banyak. Apalagi dengan lulusan yang sedikit, ya mungkin lebih praktis kita lakukan di sini. Tapi satu waktu kita harus laksanakan di atas. Siapkah tidak siapkah wisuda tetap laksanakan, dan tetap sah juga begitu. Ya. Saya senang sekali hari ini bisa hadir. Ada beberapa mahasiswa yang waktu itu bertemu dengan saya, masih ingat? Siapa yang ketemu saya? Coba berdiri, saya mau lihat. Berdiri. Yang ketemu dengan saya, berdiri.
Ya, mereka ini menanyakan, Bapak kami bisa wisuda kan tidak? Tepuk tangan semua. Hari ini kamu punya pertanyaan terjawab hari ini, toh? Terjawab. Nah, saya mau sampaikan pesan di tempat ini buat masyarakat Fakfak dan beritakan pesan saya ke semua orang yang Bapak Ibu bertemu. Yang pertama, bahwa perguruan tinggi yang ada di Fakfak ini adalah perguruan tinggi yang legal, resmi dan sah di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kita belum cabut izinnya dan tidak ada pencabutan izin kecuali perguruan tingginya itu melanggar aturan-aturan, membuat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, baru kita cabut. Sudah ada perguruan tinggi yang kita cabut izinnya, baru satu. Tapi yang di Fakfak ini semuanya yang tadi disebutkan itu legal. Oleh sebab itu, masyarakat jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya pada perguruan tinggi swasta yang ada di sini. 27 orang yang hari ini diwisuda, gelarnya itu sama dengan gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Sama. Jadi kalau dia melamar kemana saja, diperiksa semua, dia sah, dia legal. Sekarang mudah untuk melacak ijazah palsu atau tidak. Mudah untuk mendapatkan seseorang itu benar-benar memperoleh gelar pendidikan tinggi dari perguruan tinggi yang resmi atau yang abal-abal. Nah, orang tua hati-hati, jangan salah-salah kirim anak-anak. Jangan sampai kirim anak-anak keluar dari Papua lalu salah masuk di perguruan tinggi yang abal-abal. Kasihan nanti, uang banyak sudah keluar, tapi kemudian ijazahnya tidak diakui negara. Nah, kepada para lulusan yang hari ini telah diwisuda, ijazah kalian itu adalah hasil perjuangan kalian. Itu adalah dokumen yang paling berharga, karena dokumen itu diakui oleh negara. Anda bisa kerja di mana saja, pergi ke mana saja. Dokumen itu adalah dokumen yang berharga sekali. Nah, ini saya perlu tekankan di sini karena banyak orang beranggapan bahwa perguruan tinggi swasta kita adalah perguruan tinggi yang tidak berkualitas. Saya mau katakan bahwa hari ini tidak seperti itu. Mengapa? Karena Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi itu memeriksa setiap perguruan tinggi swasta setiap semester. Laporan terus dimasukkan, diperiksa terus. Siapa yang kasih kuliah, mahasiswa kuliah, SKS-nya sudah dipenuhi atau tidak, itu dicek satu-satu. Bahkan sampai mau wisuda pun juga kita periksa satu-satu. Sampai kita putuskan ini bisa atau tidak bisa, atau tidak kita cek semua. Jadi tidak main-main hari ini. Perguruan tinggi swasta kita yang ada di Papua dan Papua Barat ini, itu semuanya berada langsung di bawah kendali pengawasan dan koordinasi saya sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 14 Papua Barat. Saya mau kasih tahu bahwa awal tahun ini saya wisuda dengan jabatan koordinator Kopertis. Sekarang saya berdiri orang yang sama, tapi jabatan sudah berubah. Tadi disebut-sebut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nah, ini juga bagian dari sosialisasi bahwa Kopertis sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi Kopertis, LLDIK lah, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi lah yang sekarang mengelola pendidikan tinggi di tanah Papua, dua provinsi ini. Dan dia tidak hanya mengelola perguruan tinggi swasta, tapi juga perguruan tinggi negeri, termasuk Politeknik Negeri Fakfak yang ada di sini, Uncen, Unipa, itu semua berada langsung di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di BIA. Saya kembali ke perguruan tinggi swasta tadi. Bapak Ibu, lebih baik kasih kuliah anak-anak di perguruan tinggi yang ada di daerah kita, supaya kita bisa menjaga mereka.
Karena kadang-kadang anak-anak kita kirim kuliah jauh-jauh, kalau pengaruh bagus yang dia dapat boleh. Tapi kalau pengaruh tidak bagus yang dia dapat, akhirnya malah bukan berhasil. Ya, tidak berhasil. Uang sudah banyak habis. Kalau di sini anak-anaknya sopan-sopan. Selesai dari saya sudah perhatikan anak-anak yang kebanyakan tamat dari perguruan tinggi yang ada di daerah umumnya lebih tenang. Tapi kalau justru keluar, tenang. Tidak pukul semua, nanti Mansur tersinggung, nanti saya pada Mansur tersinggung kan dia. Ini panggil nama langsung karena Mansur ini saya buat di asrama. Mungkin saya pula sama. Pagi-pagi dia selalu turun minum teh di saya punya asrama, jadi ini hafal dia sekali. Nah, kita tidak sadar bahwa hari ini perguruan tinggi swasta itu menolong banyak sekali masyarakat. Saya ini mantan rektor perguruan tinggi negeri. Kalau mahasiswa tidak bayar SPP, kita coret, tidak bisa kuliah. Istirahat, cuti semester. Semester depan baru kuliah. Karena itu aturan. Tapi di swasta, kok boleh kuliah nanti cicil-cicil Betul kan tidak? Betul. Bahkan sampai wisuda ada yang belum bayar SPP tapi suruh wisuda dulu. Betul kan tidak? Di negeri tak ada cerita itu. Ini rahasia saya bongkar sekarang di sini supaya orang tua tahu bahwa kalau kuliah di negeri, yuk siap doi pasar-pasar, siap. Kenapa? Anak tak bayar SPP karena kuliah. Saya waktu jadi rektor Unipam keluarkan mahasiswa 800 sampai 900 tiap tahun, keluarkan dari Unipam. Unipam tuh kalau wisuda paling banyak 400, tidak pernah, tapi yang keluar lebih banyak. Mengapa? Pertama, dia tidak kuliah 3 semester. 1, 2, 3 tidak kuliah, kita kasih keluar. SD saja 1 bulan tidak kuliah, pasti dicoret. Jadi kita coret, kita keluarkan. Yang kedua, IPK di bawah 2,0 pada semester keempat dikeluarkan. Yang ketiga, kuliah lebih dari 7 tahun dikeluarkan. Ratusan mahasiswa dikeluarkan. Kenapa mereka tidak kuliah 1,5 tahun, 3 semester? Jawab sendiri. Tidak lain, pasti pipi roba. Orang-orang lihat kelihatan ada uang. Rupanya juru selamat itu ada di perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi jangan main-main dengan perguruan tinggi swasta. Jangan main-main. Barang siapa bilang perguruan tinggi swasta tidak berkualitas, dia sendiri yang tidak berkualitas. Apa artinya berkualitas kalau tidak ada nilai-nilai kemanusiaan? Dan ini yang harus kita renungkan hari ini, supaya kita satukan kekuatan kita untuk membangun peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta, sehingga anak-anak kita keluar dari depan pintu rumah mereka masuk perguruan tinggi swasta yang berkualitas, yang telah tersedia di dalam wilayahnya. Saya yakin dengan budaya fak-fak yang bagus, dengan pendidikan tingginya, kita akan hasilkan SDM-SDM bertanggung jawab, beretika tinggi, tahu sopan santun, tata krama. Dan SDM tinggi ini bisa kita andalkan untuk bangun bangsa ini. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Dan inilah yang hari ini kita semua harus buka diri, pemerintah, swasta,
siapa saja yang punya kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia pendidikan tinggi, kita buka diri supaya kita saling mengisi bagian-bagian kita yang bisa kita berikan untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi kita yang ada di daerah ini, supaya kita bangun perguruan tinggi kita berkualitas dan semua orang akan lari cari kita. Kenapa? Karena di tempat kita ada perguruan tinggi yang berkualitas. Orang akan datang ke kita karena kualitas kita. Kualitas itu tidak terjadi begitu saja. Kita harus kerja keras, dan kerja lebih keras. Dan kita harus bangun tali silaturahmi, kerjasama, baik pemerintah, baik masyarakat, sesama kita yang punya kepedulian terhadap pendidikan tinggi ini, supaya perguruan tinggi kita ini berkembang. Saya ingatkan, Fak-Fak adalah satu kabupaten dari 4 kabupaten di Papua, karena hanya Fak-Fak, Manokwari, dan Sorong. Itu aja, 3 tempat ini saja yang punya perguruan tinggi. Artinya bahwa Fak-Fak berada di posisi terdepan provinsi ini. Ini jangan mundur lagi, jangan mundur. Kita harus bangun sehingga dari Fak-Fak lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita akan berkembang. Dari sekolah tinggi berkembang menjadi institut, dari institut berkembang terus. Kita kembangkan supaya perjuangan para pendiri ini diteruskan. Bapak-bapak yang sudah berusaha bersusah payah menghadirkan perguruan tinggi yang ada di sini, ya masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Saya mengingatkan sekali lagi, swasta menawarkan solusi, tidak hanya negeri saja. Kalau negeri, ini yang agak aneh. Kalau saya bandingkan pendidikan tinggi di Indonesia dengan di Inggris dengan di Amerika. Kalau di Inggris dengan di Amerika, orang tanya, kuliah di mana? Saya kuliah di perguruan tinggi swasta ini. Swasta? Langsung mata buku besar sekali. Kuliah di mana? Saya kuliah di perguruan tinggi negeri ini. Oh, negeri selamat deh. Di sana, Amerika, Inggris, di Eropa, di Australia, perguruan tinggi negeri itu diselenggarakan untuk anak-anak orang tidak mampu atau anak-anak yang mungkin akademiknya kurang, ya pemerintah sediakan tempat buat belajar supaya dia juga bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi negara bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi dengan menyediakan sarana-sarana untuk itu. Tapi kualitasnya jauh sekali dibanding dengan swasta. Kita di sini terbalik. Nah, negeri punya yang hebat-hebat, swasta punya yang ya banyak kekurangan. Tapi walaupun begitu, kita juga punya cara untuk bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dengan cara kita sendiri kita bisa berhasil. Memang sistem kita beda. Di luar negeri tidak ada pegawai negeri. Namanya dosen tidak ada pegawai negeri. Hanya di Indonesia saja ada pegawai negeri. Saya juga heran-heran setelah melihat ini, ternyata saya dosen seumur hidup karena saya PNS. Di luar negeri tidak ada. Kok berkualitas baru kok dipanggil. Kok tidak berkualitas diganti. Saya orang yang berkualitas. Dipakai sistem kontrak. Itu di luar negeri. Universitas seperti Oxford, Harvard itu swasta. Itu swasta semua. Dan mereka kuat karena alumni mereka. Mereka kuat karena yayasan mereka. Yang bekerja keras untuk terus menjaga kualitas perguruan tingginya. Nah, apa yang dapat kita lakukan di Papua? Saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Papua karena pada 2 bulan yang lalu kita ada pertemuan di Bidatuare. Dan itu pertama kali dilakukan oleh seorang bupati di tanah Papua. Saya mau kita berdiploma bupati itu. Karena belum pernah ada bupati yang kumpulkan pimpinan PTS atau pimpinan perguruan tinggi untuk bicara tentang perguruan tinggi. Ini baru kita mulai dari Fak-Fak. Dan saya selalu jadikan Fak-Fak jadi contoh. Saya bilang ini di Fak-Fak kemarin kita sudah ketemu, masing-masing menyampaikan persoalan-persoalan kita bahas dalam satu diskusi, dan itu menarik sekali. Termasuk ada beberapa perguruan tinggi
keagamaan juga, di sini juga yang ikut terlibat. Dan itu hal yang baik sekali. Saya berharap bahwa nanti hal yang bagus ini akan terus ditumbuh kembangkan sehingga FAK-FAK bisa kita pakai jadi model. Kita pakai jadi model bagi daerah-daerah lain yang memiliki pendidikan tinggi atau perguruan tingginya. Dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saya sudah janji bahwa saya akan dukung pengadaan formasi dosen PNS untuk perguruan tinggi yang ada di FAK sini. Termasuk kita dapat tahun ini formasi yang tahun ini, tetapi ada beberapa hal yang belum diselesaikan di tingkat kementerian sehingga kita belum bisa mengangkat dosen DPK. Jadi tahun ini baru Uncen, Unipa, Politeknik Negeri FAK sama Musamus itu dapat formasi 500-an dosen. Itu untuk 5 PTN. Kita yang swasta belum, saya harap tetap bersabar, kita tetap memperjuangkannya karena itu sudah masuk dalam program saya untuk mengadakan 600 dosen PNS untuk seluruh perguruan tinggi swasta Papua Barat. Kita akan terus berjuang sehingga pemerintah lewat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan penguatan terhadap perguruan tinggi swasta melalui penyediaan dosen ASN. Itu satu dari program saya. Hal yang lain yang terus akan kita perjuangkan adalah kita akan berjuang agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 83 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai pendidikan tingginya itu dapat direalisasikan di tingkat daerah. Nah, peraturan tingginya sudah ada, di nasional sudah ada, tapi di daerah belum ada peraturan yang merupakan turunan dari aturan itu. Ini yang kita harus berjuang lagi, supaya ada peraturan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di tanah Papua ini. Itu sedang dalam perjuangan saya, dan nanti kita akan terus berjuang sampai undang-undang ini dikeluarkan oleh DPR kita yang ada di 2 provinsi ini, baik di provinsi Papua maupun Papua Barat. Hal yang terakhir kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah diwisuda, ingat bahwa perjuangan kalian itu panjang dan sangat melelahkan. Tapi pada akhirnya kalian telah berhasil. Sepatutnya dan sewajarnya pengalaman ini menjadi modal bagi perjuangan selanjutnya untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Dengan kualitas indeks prestasi yang tadi saya dengar, kebanyakan rata-rata di atas 3, Anda sebenarnya berpeluang untuk kemana saja. Bisa ambil S2 lagi, bisa kemana-mana saja. Ijazah Anda itu penting sekali, bisa Anda gunakan. Nah, tapi tentu saja dengan kerja keras yang sama seperti yang sudah Anda lakukan. Tidak berhenti sampai di sini. Perjuangan baru dimulai hari ini. Dan perjuangan itu adalah diri Anda sendiri. Putuskan, tentukan mau jadi apa dan berjuang untuk raih itu. Berjuang, kerja keras, maka Anda pasti akan berhasil. Saya percaya Anda pasti berhasil, karena Anda sudah berhasil, sudah merasakan bagaimana berhasil. Cara untuk mendapatkan itu sudah Anda alami. Harusnya dalam menata kehidupan Anda ke depan, Anda sudah tahu. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sekali lagi menyampaikan selamat, dan saya berdoa untuk kesuksesan Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan memberikan Anda keberhasilan yang gila-gila. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Bupati Fakfak, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 14 Papua Barat yang saya hormati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri acara yang sangat sakral kesempatan sore yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah SWT sembari berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan perkenankan saya memimpin doa berdasarkan keyakinan saya di Islam kepada Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam. Mohon berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna wal fahma wal ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari ini Rabu tanggal 28 November tahun 2018, Insan Akademi Kelas Tinggi Nuar Fakfak kembali mewisuda sebanyak 27 wisudawan wisudawati angkatan kedua tahun 2018. Ungkapan terima kasih dan puji syukur patut kami tunjukkan kehadiran-Mu ya Allah, karena peristiwa hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Allah yang Maha Agung, mereka yang baru saja diwisuda adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Bukit Kokas Fakfak yang berliku mereka daki, ombak deras menggulung Karas Fakfak mereka arungi, hutan Weri Fakfak yang lebat mereka telusuri, pindah tempat kuliah sana kemarin mereka lakoni berkali-kali, dimarahi dosen pun acap kali. Berindu ya Allah, terima kasih ya Allah, karena asbab kodrat dan rodatmu semua duka lara dan harapan harap cemas hari-hari kemarin ini telah mereka lalui. Semua kisah kasih yang meresahkan dapat mereka lewati. Wajah muram durja hari-hari kemarin telah mereka pusarakan dan tak dipedulikan lagi. Perasaan resah dan gelisah selama ini saat ini telah berubah menjadi wajah senyum seri berbaur haru dan bangga menghias di bibir para wisudawan wisudawati. Setetes air mata bahagia menitik di sudut kelopak mata yang lentik. Hari ini baginya laksana habis gelap terbitlah terang, dan sentuh harapan yang akan jadi bekal dalam menapaki masa depan telah tergenggam erat di tangannya, yakni gelar SPD. Ya Allah, Sang Pemberi Penerang, ilhamkanlah nur kuasa-Mu kepada para mereka yang baru saja diwisuda untuk dapat mengejawantahkan ilmu yang diperolehnya sebagai bekal dalam menapaki hari esok dan masa depan yang penuh dengan tantangan. Jadikanlah ilmu yang didapat dan gelar yang disandangnya sebagai penerang dan petunjuk jalan hidupnya dapat menjadi jalan hidup orang lain dan masa depan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka guru-guru yang profesional. Bukakanlah pula pintu-pintu rahmat-Mu. Curahkan kepada para wisuda dan wisudawati hasanah-hasanah ilmu-Mu, serta jadikan mereka sebagai pendidik serta intelektual yang memiliki jiwa kreatif, mempunyai semangat inovatif, memiliki integritas tinggi, dan mempunyai semangat juang yang gigih dalam membangun dan memajukan negeri ini. Ya Allah, wujudkanlah cita-cita mereka, kabulkanlah keinginan baik mereka dalam memajukan pendidikan di daerah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Shalom. Nebik pohi. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Fakfak yang diwakili oleh Bapak Asisten 3 satu yang sangat saya hormati Bapak Ketua
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua dan Papua Barat, Bapak Dr. Samuel S. Mofu, SPD, MA, Health, MPhil. Saya baca lengkap supaya mungkin adik-adik bisa sama dengan kita ke Bapak ini. Saya juga menghormati Bapak Sekda selaku pengawas Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa Stikip Nuar Fakfak. Yang saya hormati juga Bapak-bapak para undangan. Yang saya hormati Saudara Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ibu Yohana Dina Hindo dan seluruh Phuket para dosen. Dan saya mohon maaf, saya juga harus menyampaikan salam hormat saya kepada rekan saya pendiri dan penggagas Stikip Nuar Fakfak, Dr. Wahidin Pora dan juga Saudara Freddy Iba, SE, MSc, Saudara Dr. Anus Nurkir Binoni, MSc, Saudara Dr. Anus Harif Kuretma, MSc, Saudara Mansur Ali, Saudara Syamsuddin adalah orang-orang yang bersama kami memulai berpikir tentang manfaatnya sumber daya manusia bagi anak-anak bangsa ini, terutama kami yang ada di Papua dan Papua Barat. Syukur alhamdulillah, tahap demi tahap kami lalui, kesulitan demi kesulitan kami selesaikan. Puji Tuhan, rahmat itu telah ada pada kita, dan ternyata pada hari ini telah terlaksananya wisudawan dan wisudawati angkatan kedua dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Stikip Nuar Fakfak. Dan kami berharap semoga tahun depan kemungkinan bisa kami lakukan wisuda untuk kedua angkatan lagi, sehingga angkatan ketiga dan keempat akan diwisudakan pada tahun 2019. Telah banyak informasi yang kita sama-sama telah mendengarkan, bahwa itu mengajak kita bahwa pentingnya pendidikan sebagai suatu bentuk perubahan bagi setiap insan manusia. Tiada di dunia ini, dimanapun dia berada, di barat maupun sampai di timur, di negara maju pun di negara yang belum maju, karena pendidikan adalah ukuran utama negara itu akan berubah. Untuk itu saya berharap kepada adik-adik dari Stikip Nuar harus betul-betul menggunakan sarana pendidikan Stikip Nuar ini sebagai bentuk perubahan, terutama di negeri kita Papua dan Papua Barat yang kita cintai ini. Sekarang telah terbukti, angkatan pertama mereka telah mengajar di luar provinsi Papua dan Papua Barat. Sungguh sangat luar biasa. Saya merasa terharu. Mereka bilang, Bapak, saya sudah mengajar, saya pakai baju keki. Pertama saya rasa padang gatal itu. Artinya bahwa semacam ada kagetan buat dia, bahwa perubahan lewat studi ini telah ia nikmati. Yang kedua, sebentar lagi kalian akan keluar dari ruangan ini dan kalian akan pisahkan diri kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi dengan perguruan tinggi
yang kurang lebih 5 tahun bersama dengan kalian, bersama dengan dosen-dosen, bersama dengan pengurus baik yayasan maupun sekolah tinggi. Untuk itu, biarlah fisikmu pergi, tetapi tinggalkan hatimu di sedikit Nuar Fakfak. Biarlah fisikmu pergi, tetapi tinggal rasa cintamu terhadap dosen-dosen kamu. Karena rasa itu menjadi ukuran yang utama bagi setiap manusia. Karena rasa itu adalah hal yang sangat luar biasa, terutama bagi perilaku setiap manusia. Saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua dan Papua Barat, Bapak Mufu, yang sangat-sangat sayang kepada kita. Baru-baru kita baru pulang dari Jayapura mengikut rapat koordinasi. Saya kira beliau terhadir, tapi kebetulan saya tanya Ibu Ketua, nanti Bapak hadir. Syukur puji Tuhan, beliau telah hadir bersama kita. Jadi saya harap kepada adik-adik, nanti sekembalinya ke rumah sudah ada mempunyai pikiran bahwa ilmu yang saya dapat ini saya akan tunjukkan, saya akan abdikan diri saya kepada adik-adikku. Janganlah sombong, gunakan ilmu itu sebagai bagian dari sumbangan kehidupan pribadi Anda kepada adik-adik. Mudah-mudahan adik-adikmu akan seperti saudara-saudara, wisudawan dan wisudawan. Itu yang paling penting. Saya ingin cerita mengapa sampai kami terpanggil untuk harus ada sekolah tinggi ilmu keguruan, pendidikan dan keguruan di Kabupaten Bangka. Saya dan teman saya, Pak Wahidin, duduk berpikir-pikir, kira-kira apa yang kita bisa sumbangkan. Maka pikiran yang pada waktu timur adalah bagaimana kalau sumber daya manusia anak-anak bangsa di negeri Baham ini kita wujudkan dalam suatu bentuk pendidikan. Maka dari situlah kita mulai beramai-ramai berkumpul dengan teman-teman dan sampai dengan hari ini. Karena kami merasa tiada ilmu, tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi berubah setiap manusia hanya melalui pendidikan. Tiada lain, hanya pendidikan. Mau pendidikan formal, informal maupun pendidikan agama. Itu sangat penting. Kalau mundur ke belakang, menarik ke belakang bahwa pada waktu pemerintah kolonial Belanda itu di bagian utara, istilahnya dulu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara itu diserui, dibangun Odo Serui. Sedangkan bagian selatan dari Bintuni sampai dengan Merauke dibangun 2 sekolah guru pembantu, yaitu guru pembantu misi, Odo Misi dan Odo YPK. Dari hasil ketiga itu telah tersebar di mana-mana. Ada yang jadi guru besar, dosen, ada jadi bupati, ada jadi gubernur, segala macam. Itu hanya melalui pendekatan pendidikan. Sekarang kita harus gunakan itu dari pendidikan. Bukan hanya kita mengajar, mungkin dari pendidikan kita bisa bawa pesawat. Dari pendidikan kita bisa bawa kapal. Siapa tahu adik-adik kita yang nanti setelah duduk di SD, SMP, SMA. Karena teman-teman ini akan membawa pola mereka ke pola pendidikan yang lebih baik. Dan dia berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga dia bisa terserap di segala bidang pendidikan yang ada di Republik ini maupun yang ada di dunia. Terakhir, saya dan saudara saya, Ketua STIKIP Nuar Fakfak, memohon maaf yang sebesar-besarnya
terutama kepada Bapak Mufo, apabila dalam pelayanan Bapak di sini mungkin ada hal-hal yang kurang, saya dan seluruh aktivitas akademika Stikip Nuar dan seluruh masyarakat Bapak menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya dan memohon kiranya Bapak harus rajin-rajin di sini lagi. Kedua, kepada pemerintah daerah, saya kira pemerintah daerah sudah tahu. Sekolah saya ini kalau adik-adik ini kalau tidak besar hati sudah bubar. Dari satu sekolah pindah satu sekolah, satu sekolah pindah satu sekolah. Dan kita sekolah di sini beralas papan sekolah saja. Karena yang kita bawa itu adalah hati dan pikiran untuk menimba ilmu pengetahuan. Bukan kita harus balik ke gedung yang tinggi, di gedung yang bawah, gedung yang berkaca. Tetapi inilah mungkin jembatan awal untuk merubah perubahan bagi diri kita. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, dosen sampai belajar di luar ruangan dengan kursi-kursi yang ada, mahasiswa juga ada. Saya bilang terima kasih banyak, Tuhan tolong bantu-bantu. Jadi ini ada Bapak Sekda lagi, jadi bukan saya usul, tapi nanti ingat-ingat beliau di bawah tuh. Saya sudah sampaikan surat semua, sampaikan kepada di tingkat provinsi semua. Mudah-mudahan ada jawaban buat kita dan gedung kita ini mungkin dari hari ke hari ada perubahan. Yang terakhir, saya minta kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati harus ada dua pedoman saya yang kalau bisa saudara-saudara bisa ikuti, yaitu takut dan malu. Takut karena kita dimanapun berada pasti di situ ada Tuhan, dan malu karena kita berada di dunia pasti bersama dengan orang lain. Kalau dua hal itu kita pegang, yang namanya korupsi tidak ada, yang namanya itu pasti tidak ada. Saya percaya pasti tidak ada. Yang penting takut dan malu. Dan terakhir, harus pandai bersyukur kepada Tuhan, karena semua aktivitas kita, semua apa yang kita peroleh adalah semua rahmat daripada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Selanjutnya sambutan Bupati Fakfak, Bapak Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Joko Purnomo SMSI di sini. Wisuda. Kemudian para wisudawati dan wisudawan yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita sama-sama hadir di sini, kita sama-sama mengikuti acara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikip Nuar Kabupaten Fakfak. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Fakfak mengucapkan selamat dan sukses kepada insan akademisi dan para wisudawan wisudawati atas kelulusan dan gelar akademik, kepada para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menempuh studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikip Nuar Fakfak. Sesuai dengan ilmu masing-masing, pelaksanaan wisuda hari ini hanya akan bermakna jika segenap sivitas akademika mampu memanfaatkan momen ini sebagai sarana untuk mengkaji lebih dalam dan memanai program dalam visi dan misi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Stikip Nuar Kabupaten Fakfak. Konsekuensi sebagai penyandang gelar sarjana, para wisudawan wisudawati diharapkan harus mampu memunculkan ide-ide yang brilian
progresif, reformatif dalam menawarkan opsi yang terbaik untuk pencerahan kehidupan masyarakat sebagai wujud nyata dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Fakfak saat ini. Selanjutnya, wisudawan-wisudawati juga dituntut untuk memiliki kemandirian dan berpandangan jauh ke depan untuk memacu diri dan menggali potensi yang dimiliki serta mampu mengimplementasikan dalam rangka memajukan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Disadari bahwa apa yang saudara-saudara peroleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras yang memerlukan pengorbanan baik biaya, waktu maupun pikiran. Namun demikian, gelar akademik yang Anda raih saudara telah memiliki kesempatan lebih banyak untuk dapat berkiprah, meniti karir dan menatap masa depan yang lebih baik, berguna dan bermanfaat terutama bagi diri sendiri, keluarga, agama, serta bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi muda yang memandang predikat sarjana merupakan generasi yang akan memikul dan meneruskan perjuangan bangsa. Hakikat seorang kader pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan. Artinya, dalam dinamika pembangunan bangsa dan negara ini, saudara-saudara harus bekerja keras secara profesional, memiliki loyalitas yang tinggi, dan memegang teguh kejujuran, serta mampu melihat berbagai interaksi dan mengambil posisi, sikap, serta pandangan yang tepat dan akurat. Tunjukkanlah diri Anda sebagai alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikib Nuwar Fakfak yang dapat dibanggakan sebagai pemikir dan pelaku di Kabupaten Fakfak khususnya serta bangsa dan negara. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikib Nuwar Fakfak, keberhasilan saudara-saudara yang sudah hari ini dari segi kegiatan formal di bangku kuliah saudara sudah selesai. Namun yang lebih berat dan penuh tantangan adalah usaha saudara-saudara untuk membangun diri sendiri, membangun masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi adik-adik sekalian nanti akan setelah selesai ini sudah tidak menyandang gelar mahasiswa, tetapi sudah sarjana, dan teori perguruan tinggi belajar atau pendidikan kemudian meneliti, terus kemudian pengabdian materi karena perguruan tinggi itu tetap Ade lakukan di dalam pelaksanaan nanti setelah Ade selesai dari setelah wisuda, besok sudah ke masyarakat, itu tetap diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi adik-adik sekalian menentukan akhlak bangsa. Jadi, sekolah studi pendidikan guru sekolah dasar itu membentuk akhlak. Kalau orang Jawa punya istilah itu digugulan ditiru. Itu Pak Purnomo tahu, gugulan ditiru itu orang Jawa punya apa? Filosofi. Filsafat. Pak guru itu adalah digugulan ditiru kebanyakan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu senantiasa nanti muridnya akan meniru. Tingkah laku kita, tutur kata kita di dalam nanti kita mendidik itu akan ditiru oleh anak-anak. Untuk itu kita menyandang gelar untuk membentuk karakter bangsa. Tadi sudah disampaikan di baik orasi, tadi sudah disampaikan pendidikan adalah sentra daripada pembentukan suatu bangsa. Sehingga itu harus diikuti. Terus kemudian kita tidak menunjukkan kita selesai terus kemudian nanti menggantungi diri bahwa nanti saya diangkat menjadi guru. Tidak. Setelah selesai pendidikan, pergi ke masyarakat, pergi ke kampung, di sana ada. Sekarang dalam kampung semakin tahun semakin besar. Jadi di situ nanti itu untuk salah satunya instruksi atau aturannya itu akan dikhususkan untuk dana pendidikan, untuk pendidikan anak-anak di kampung. Yang relatif tinggi yaitu diukur dari tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal, tingkat kesehatan, gizi, pola pikir rasional, dan disiplin kerja. Ini yang harus kita rubah. Kalau kita mau maju, maka ini langkah-langkah. Beberapa uraian di atas melalui studi literatur menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan
sebagai dasar pembentukan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkompetisi dalam berbagai aspek pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, demikianlah pemaparan singkat kami pada kesempatan ini. Semoga kajian teoritis ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Tadi sebenarnya saya ingin adik tadi itu kalau akan lebih bagus jika adik itu bisa menyanyikan lagu senandung untuk ayah dari Edit ke adik. Saya minta Bapak John mungkin bisa menyanyikan bersama-sama kita menyanyikan lagu itu, karena lagu itu pasti siapa saja pasti mengingat orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Saya minta wisudawan dan wisudawati jika mendengarkan lagu ini ya boleh mencari ayahnya, boleh mencari ibunya, peluk, kemudian cium tangannya, ucapkan terima kasih, setelah itu kembali duduk seperti semula dan bertiga. Silakan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dalam rasa semata dengan dirimu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu dengan baik dan merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi selaku perwakilan wisudawan untuk menyampaikan untayan kesan dan pesan selama menempuh pendidikan di lembaga tercinta STKIP Nuar Fakfak. Kurang lebih 5 tahun sudah kami telah berjuang mengasah diri, menimba ilmu yang menguras konsentrasi, tenaga, dan materi demi sebuah cita-cita, yaitu menjadi seorang pendidik yang handal atau menjadi lulusan yang unggul dan berwawasan. Begitu banyak kenangan, suka, duka, pahit dan manis dalam perjalanan yang telah kami lalui. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para dosen.
karena telah berupaya keras mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan cerdas, berdaya saing tinggi, mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan berguna bagi masyarakat. Kami berada di sini pada hari ini tentu merupakan buah hasil didikan dari para dosen sekalian yang telah kami anggap sebagai orang tua kami di kampus ini. Kami berharap ikatan silaturahim yang telah terjalin dapat terus terjaga dan tak akan pudar terhapus oleh perjalanan sang waktu. Kami pun menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di lembaga ini terdapat banyak kesalahan atau kehilafan yang telah kami lakukan, baik dalam bertindak, berkata, dan bersikap. Untuk itu, kami memandang inilah momen terbaik untuk memohon luar biasa oleh Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Luar Fakfak. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Perguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Nuar Fakfak tahun 2018 dengan ini kami nyatakan ditutup. Hadirin mohon berdiri. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Luar Fakfak meninggalkan ruang rapat senat terbuka luar biasa. Tunggu.